mendengarkan pencerahan dari Bapak Dr. Suhento Leo dengan tema masalah COVID-19 dan Antichrist Triple Six. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Dr. Suhento Leo. Selamat petang. Oke, silakan Bapak Dr. Suhento Leo. Yuk. Gimana? Jelas? Bisa Pak, langsung Pak. Iya, dimulai. Jelas. Silakan Pak Dr. Suhento Leo. Yuk. Jadi sebenarnya kita perlu memahami bahwa di Perjanjian Lama itu di dalam kitab Daniel pasal 9, di situ Tuhan ada menubuatkan ini masa waktu ya dari Yerusalem dibangun kembali sampai Tuhan Yesus itu sekitar 490-an tahun. Nah, kemudian itu terjadi jeda karena kalau kita ke Roma pasal 11 ya, kalau kita ke Roma pasal 11 itu gara-gara penolakan bangsa Yahudi di dalam Roma pasal 11 di situ, maka bangsa Yahudi itu seperti pohon zaitun asli, cabangnya dipotong, dan bangsa-bangsa lain non-Yahudi seperti cabang zaitun liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun asli itu. Nah, berarti ada sebuah masa untuk bangsa non-Yahudi. Nah, masa untuk bangsa non-Yahudi ini tidak disebutkan berapa lama, berapa tahun. Tetapi di ayat yang ke-25 dari Roma pasal 11, ya, di ayat 25, kalau saya baca begini bunyinya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, ya, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain masuk. Nah, berarti dari Tuhan Yesus, kalau kita cocokkan dengan Daniel pasal 9, dari zaman Tuhan Yesus, masa Tuhan Yesus, ya, penolakan bangsa Yahudi, penolakan Mesias mereka, sampai kemudian satu kali minggu lagi, itu berapa lama tidak tahu. Tidak ditentukan pakai waktu, tetapi pakai jumlah yang masuk dari bangsa-bangsa yang lain penuh. Nah, kita kembali lagi ke Daniel pasal yang 9, di ayat 27 ada dikatakan begini. Raja itu, ya, ini raja yang ini. Raja yang terakhir, satu kali 7 masa ini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, 1 kali 7 masa. Jadi inilah masa yang sangat berat yang disebut tribulation, atau dalam perjanjian lama juga disebut dengan masa kesusahan Yakub. Jadi masa ini 7 tahun katanya. Perjanjiannya 7 tahun. Nah, memang ya berarti kalau kita bandingkan antara Roma pasal 11 tadi, ayat 25 berkata bahwa setelah bangsa yang lain semua masuk penuh katanya, maka akan terjadi pengangkatan. Ya, akan terjadi pengangkatan, dan kemudian ya baru itu zamannya Antikristus, di mana Antikristus akan membuat perjanjian dengan bangsa Yahudi selama 1 kali 7 masa, 7 tahun. Dan di pertengahan perjanjian itu,
dia akan mengkhianati bangsa Yahudi. Begitu. Nah, jadi begini, berarti akan terjadi pengangkatan sebelum tribulation ini. Karena sudah penuh. Kalau penuh, angkat. Oleh sebab itu kami bukan kelompok yang percaya post-trib, ya, post-tribulation. Tuhan Yesus datang sesudah tribulation. Ya. Karena apa? Karena kalau sudah penuh, ya kalau nggak diangkat, jadi biarkan lewat sampai masuk tribulation, ya loh, tidak mungkin. Ya. Lagi pula, ya, ada banyak ayat yang menyatakan bahwa anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak membiarkan dia mengalami masa kesusahan. Misalnya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 berbunyi, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bukan orang percaya, murid-murid Tuhan di zaman Perjanjian Baru ini. Jadi dari Tuhan Yesus ditolak sampai nanti Antikristus akan membuat perjanjian dengan bangsa Yahudi. Kita bukan orang yang ditimpa murka, tetapi orang yang diselamatkan di sini. Nah, ada ayat lain lagi yang menolong kita memahami bahwa orang Kristen zaman Perjanjian Baru tidak akan memasuki masa tribulation. Yaitu di Wahyu pasal 3 ayat 10. Nah, coba lihat Wahyu pasal 3 ayat 10. Saya bacakan bunyinya begini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Dan Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan, katanya. Nah, berarti ini ya yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Tuhan akan melindungi dengan cara apa? Ya terangkat, gitu. Yang dimana di 1 Tesalonika pasal 4, ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dikatakan ketika bunyi sangkakala, ya doh, maka ya ini yang mati dahulu akan bangkit, kemudian yang hidup akan diubah dan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, ini ayat-ayat ini. Nah, hubungannya apa dengan COVID ini? Ini kita baru setelah ada pendahuluan demikian begini. Karena masa 7 tahun perjanjian antikristus dengan bangsa Yahudi itu, ini adalah masa pemerintahan antikristus. Berarti gini, antikristus sudah berhasil ini menyatukan politik seluruh dunia ke bawah satu pemerintahan dunia. Kemudian Antikristus juga sudah berhasil, ya, dia berhasil mengontrol ekonomi seluruh dunia. Karena apa? Nah, di Wahyu pasal yang ke-13, ini, ya, ada dikatakan bahwa ketika Antikristus berkuasa, yang 1x7 masa itu, yang menekan perjanjian dengan bangsa Yahudi itu, nah semua orang akan digiring untuk menyembah kepada dia, ya, kepada dia, menyesatkan. Dan kemudian mungkin demi memaksa, ya bukan mungkin lagi ya, demi memaksa orang supaya mau menyembah Antikristus, dia mengontrol ekonomi sehingga tidak ada orang bisa jual atau beli tanpa izin dia. Nah, jadi dia kontrol politik, dia kontrol ekonomi, dia kontrol agama. Nah, semua agama akan dia buat di bawah kontrolnya. Jadi semua agama. Nah, oleh sebab itu, semua agama akan dia satukan. Dia akan satukan semua agama. Karena dia baru bisa kontrol semuanya kalau semua sudah disatukan. Kalau tercerai-berai dia nggak bisa. Dia nggak bisa kontrol agama. Nah, oleh sebab itu, ya,
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting ini. Ya berarti dalam masa tribulation 7 tahun itu, Antikristus akan mengontrol secara politik, ya, secara ekonomi, dan secara agama. Nah, ini dia. Untuk masuk ke sistem kontrol itu, Antikristus harus membangun infrastruktur. Karena tanpa infrastruktur, bagaimana bisa kontrol? Bagaimana dari sini bisa kontrol orang di Papua? Ya, apalagi dari New York atau dari Beijing, ya. Bagaimana bisa kontrol orang sampai di Papua? Sampai orang katanya tidak bisa jual, tidak bisa beli tanpa izin dia. Nah, infrastrukturnya harus ada. Nah, kelihatannya sekarang ini adalah masa di mana Antikristus, ya, kalau saya bilang Tuhan kasih dia izin karena sesuai dengan nubuatan yang di dalam kitab Daniel, ini sedang membangun infrastruktur. Infrastruktur yang sifatnya mengontrol, gitu. Sifatnya mengontrol, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, dunia nanti akan menuju ke makin dikontrol, makin kontrol. Sampai nanti kita tidak bisa jual, tidak bisa beli tanpa izin dia. Nah, itu yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Dan saya tidak tahu letupan-letupan apa yang akan terjadi yang bisa menggiring ke situ, gitu. Yang bisa menggiring ke situ. Contohnya begini. Dulu kita begitu bebas naik pesawat, tetapi gara-gara teroris hantam WTC 1 kali, ya ampun, ya. Sampai kita mesti buka ikat pinggang, ya, sampai sepatu mesti dibuka dan lain sebagainya untuk naik pesawat. Nah, kali ini, ya, ini letupan COVID ini akan mengeratkan kontrol, gitu. Mengeratkan kontrol gimana? Nah, sekarang saja kita mau naik pesawat, Anda boleh beli tiket, tapi kalau Anda tidak lulus tes COVID, ya, rapid test negatif, nah kamu tak boleh naik ke dalam, tak bisa diizinkan naik pesawat, gitu. Nah, ini kan kita terkontrol lagi, ini tertahan. Nah, jadi begini, ya. Nah, sekarang ini dunia lagi sibuk sekali untuk membuat vaksinnya. Nah, kalau vaksinnya sekarang ditemukan, ya, nanti beda lagi. Mau naik pesawat bukan tes COVID, rapid test. Ada bukti sudah divaksin belum? Wow. Ya, berarti Pak Peter mesti divaksin dulu, gitu, kalau mau naik pesawat. Gitu. Semua kita harus divaksin, gitu. Ya, kalau naik mobil dari sini ke Bogor mungkin tidak usah. Ya, tapi kalau you mau ke Singapura ini, mana ada bukti vaksinnya enggak? Nanti di Singapura enggak kasih you masuk kalau kamu enggak ada bukti sudah divaksin, gitu. Nah, mau tidak mau nanti orang akan dengan sukarela memberi dirinya divaksin. Nah, mungkin saya tidak tahu, ya, ke depan akan seberapa cepat itu akan menuju ke itu. Kalau vaksinnya sekarang ini katanya, ya udah, kalau sekarang kan bukti tes COVID-nya, rapid test-nya mana? Masih berupa selembar kertas. Nanti dia buat, ya, sekarang di negara lain, di Amerika, bahkan surat izin mengemudi, SIM, segala macam itu sudah sudah bersifat digital, gitu. Sudah bersifat digital. Nanti semuanya akan digiring ke bersifat digital. Dalam waktu sangat dekat, nanti tidak ada uang cash lagi. Saya ingat pada waktu Jasa Marga menetapkan bahwa di loket-loketnya sudah tidak pakai uang cash, harus pakai kartu. Waduh, banyak orang ngeluh juga, gitu. Tapi sekarang hanya dalam berapa lama, semua orang sudah terbiasa. Semua loket sekarang di jalan tol sudah tidak pakai uang cash. Dalam waktu sangat dekat, dunia akan tidak pakai uang cash lagi.
Nah, ketika dunia tidak pakai uang cash, itu akan berevolusi terus gitu. Pakai kartu. Kemudian satu persatu alat akan diciptakan. Nah, satu persatu alat akan diciptakan. Makin canggih akan menuju itu, gitu. Menuju itu. Dan manusia tidak sadar, sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu akan menuju kepada kontrol. Tetapi sekarang ini itu dibuat dulu untuk supaya kita menikmati senang, gitu. Dari segi apa? Efisiensinya, ya. Dari segi ya segala macam kemudahan. Ini cuma perlu bawa satu begitu, nggak usah bawa apapun. SIM situ, KTP situ, kredit card situ. Waduh, ya semua data kesehatan di situ, semua di situ. Nah, lagi mungkin pemerintah akan nggak tahu ya alasan untuk tangkap teroris. Oke. Nanti yang lebih canggih alasan untuk tangkap koruptor. Waduh, ya. Kalau sekarang ya mau nyogok itu ya kalau pakai transfer kan akan ketahuan ya PPATK. Nah, tapi kalau digotong duitnya satu koper ya taruh di rumah. Saya pernah dengar ada yang ngomong katanya, oh gila katanya. Nyogoknya tahu nggak apa? Pakai mobil, ada kan kuncinya. Duitnya semua ada di dalam mobil itu. Bawa pulang hitungnya setengah mati. Nah kalau ini ya kalau pakai transfer nggak bisa, nggak ketahuan. Nah, jadi nanti semuanya orang akan menuju ke situ cashless society. Ya, tanpa sadar semua akan digiring masuk ke situ dengan sangat mudah sebenarnya. Mengapa? Ya karena itu memenuhi logika dan masuk akal, itu lebih baik, lebih efisien dan lain-lain sebagainya. Sehingga orang yang menolak ini adalah orang bodoh gitu. Nah, orang keras kepala yang mereka nanti akan anggap ini, wah ini ada-ada aja ini dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang mengenai COVID ini, kalau kita lihat ya, memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan izinkan. Kita bukan orang yang berkata bahwa Tuhan yang membuat virus itu, no. Kita harus mengenal empat ini degree. Ada hal yang Tuhan tetapkan. Ini hal besar, hal yang tak bisa berubah. Tuhan tetapkan. Ya. Terus ada hal yang Tuhan inginkan, Terus ada hal yang Tuhan izinkan. Terus ada hal, semua hal Tuhan ketahui. Tuhan izinkan, Tuhan inginkan, Tuhan tetapkan. Segala hal Tuhan tahu. Oke. Hal-hal yang bersifat peristiwa, semuanya terjadi, Tuhan tahu. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak terjadi. Bukan berarti Tuhan menyetujui, tapi Tuhan ya. Memang hati manusia yang bebas itu mau lakukan itu, ya, oke, ya, go ahead, Terus yang Tuhan inginkan apa? Nah, coba. Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku seperti seekor induk ayam mau mengumpulkan kamu di bawah sayapku. Tetapi kamu apa? Tidak mau. Jadi Tuhan punya keinginan untuk mengayomi orang Yerusalem. Tapi mereka tidak mau. Kemudian yang Tuhan tetapkan. Yang Tuhan tetapkan yang paling jelas adalah ketika Tuhan mau bikin manusia. Tuhan bilang dia mau bikin manusia yang sesuai dengan gambar dan peta Allah. Sebenarnya manusia itu diciptakan sama seperti Allah. Ada orang banyak tanya saya tentang Tritunggal. Oh, saya bilang Tritunggal itu simple. Tritunggal itu manusia dan Allah. Lumina. Manusia itu terdiri dari Tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Dan Allah Tritunggal. Bapa,
Putra, Roh Kudus. Coba di dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini Tritunggal nih. 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, ya, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Terus, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya. Ini manusia maksudnya. Apa itu? Roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah. Ini 3. Tritunggal. Roh manusia, air itu tubuh. Ya. Dan darah, itu jiwa. Jadi tubuh, roh, dan jiwa. Itu manusia. Jadi ketika Allah putuskan, tetapkan, menciptakan manusia seperti dirinya, itu sama dengan menciptakan manusia yang Tritunggal, Allah Tritunggal. Cuman manusia tidak memiliki kuasa seperti Allah. Jadi kemampuannya yang tidak sama. Tapi tetap sama-sama Tritunggal. Cuma kemampuan dan Allah bisa memisahkan diri. Bapak ada di sorga, Putra turun ke sini. Saya enggak bisa. Suhento enggak bisa, rohnya ke Surabaya, badannya tinggal di Sunter, jiwanya ke Pontianak, enggak bisa. Tetapi ya seringkali kan dikatakan, ya loh. Nah, nih yang naik kapal, ya. Naik kapal laut, ya loh. Ada 100 jiwa. Ya, kapalnya terbalik. Meninggal 25 jiwa. Meninggal 25 jiwa, badannya nggak meninggal. Rohnya mana? Ya, menyebut salah satu sudah sama dengan yang lain. Nah, sama di Alkitab ada contohnya. Yakub bawa keluarganya 70 sekian jiwa ke Mesir. Jiwa loh, nggak badannya loh. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan ketahui, Tuhan izinkan, Tuhan inginkan, Tuhan tetapkan. Nah, COVID ini masuk yang mana? Kelihatannya yang Tuhan izinkan. Tuhan ketahui sudah pasti. Ya. Tapi ini tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak kasih izin. Nah, berarti sesuai dengan nubuatan, masa di mana antikristus berkuasa dan akan membuat perjanjian dengan bangsa Yahudi selama 7 tahun, dan akan membuat mereka sangat sulit. Dan pada masa itu juga Tuhan akan menumpahkan semua murkanya sehingga bumi ini akan penuh dengan malapetaka, penuh dengan musibah, dan lain sebagainya. Itu 7 tahun. Dan sekarang masa itu mau tiba. Ketika masa itu tiba, kan ada hal-hal yang dinubuatkan. Ya, orang sebenarnya gini, mengapa antikristus mau berkuasa? Untuk apa? Apa sekarang dia kurang kuasa? No. Kenapa antikristus mau kontrol ekonomi? Apa dia kurang duit? Bukan. Dia malah bilang Tuhan Yesus, so nggak apa? Jikalau engkau mau menyembah kepadaku, aku berikan ini semua kekayaan dunia ini. Oh, padahal itu milik Tuhan Yesus. Ya, dia jadikan punya dia pula. Berarti kekayaan dunia ini ada di tangan iblis. Kenapa dia mau kontrol ekonomi? Apa dia kurang duit? Bukan. Kenapa dia mau kontrol politik? Semua itu adalah tujuannya di bidang agama. Karena apa? Sama di pencobaan Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Yang iblis sangat mau itu ada apa? Disembah. Ya. Sampai dibilang Tuhan Yesus, asal engkau mau menyembah aku, semua kekayaan dunia ini aku kasih. Wow. Jadi yang jadi target utama antikristus, iblis, malah disembah. Ya. Disembah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus lihat. Yang iblis sangat-sangat inginkan itu adalah disembah. Nah, itu di aspek agama. Di aspek agama. Jadi di aspek agama itulah dia kendalikan. Supaya semua orang ujung-ujungnya nanti menyembah kepadanya.
Nah, ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah COVID ini ya adalah sesuatu yang Tuhan izinkan karena memang waktunya sudah mau tiba dan iblis sedang antikristus diizinkan untuk membangun infrastruktur untuk menuju kepada kontrol habis. Ya, menuju kepada kontrol habis. Nah kelihatannya COVID ini masih belum. Ya. Kita tidak tahu kapan akan terjadi letupan lagi. Letupan-letupan. Nah, letupan ini sangat, kita tidak tahu ini ya. Jangan. Nah ini COVID saja sekarang dunia kacau. Kalau muncul lagi virus yang lebih ganas dari itu, waduh. Ya. Kita semua lockdown di rumah, yang mati kelaparan juga banyak. Ini akan kacau sekali. Ya. Dan waktu itulah misalnya antikristus menyerukan, ya, you mesti pasang chip, kalau tidak, ya, tidak ada pertolongan. Pemerintah nggak mau urus kamu, nggak mau apa kalau kamu nggak pasang. Sekarang siapa yang punya kemampuan, punya alasan cukup untuk menolak? Kalau sudah begitu, ya kan? Siapa mampu untuk menolak? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita orang yang membaca Alkitab, kita harus sangat paham bahwa, ya oke, kita ini harus nomor satu, ya, pastikan kita belajar kita mengimani kebenaran. Pastikan. Pastikan hati kita benar. Sebenarnya kan ada dua faktor. Yang kita imani sama hati kita yang mengimani. Jadi dua faktor ini. Hati kita yang mengimani, ya kita sendiri bisa cek berapa sungguh, berapa serius hati kita, berapa murni, motivasi kita berapa ini murni di hadapan Tuhan. Itu urusan tiap orang. Dan kemudian yang ini, ya orang murni hatinya sangat kusyuk, sangat apa, tapi sasaran penyembahannya, pengajaran salah, ini malah jadi kacau gitu. Saya berkata bahwa ada banyak para baba yang di Himalaya itu, apakah kita pikir mereka kurang serius? Oh enggak, sangat serius. Ya, sangat serius. Tapi apa yang dia imani itu benar apa tidak? Ya kan? Dia mengimani sesuatu yang salah. Semakin serius, ya semakin salah itu. Ya. Nah, oleh sebab itulah saya bersyukur kepada Tuhan, ya kiranya kita bisa makin serius di hadapan Tuhan, hati kita, dan juga kita selalu ya mencek yang kita percaya ini benar nggak. Bagaimana kita tahu yang kita percaya ini benar apa salah? Tuhan kasih kita dua alat. Yaitu apa? Akal budi. Kemudian Alkitab. Akal budi dan Alkitab. Kebenaran yang dari Tuhan tidak mungkin bentrok dengan akal budi. Kenapa? Akal budi manusia itu Tuhan yang kasih kok. Ini ada banyak orang bilang begini, Pak Suhento, masalah iman tuh nggak boleh pakai logika. Lah, kalau nggak pakai logika pakai apa? Ya, mana bisa? Lah sekarang kamu mau baca Alkitab aja nggak ada logika, nggak bisa baca. Ya, nggak bisa. Nah, logika, kemudian Alkitab di tangan kita. Alkitab apa? Oh ya, Alkitab dikasih sama kita. Enggak cukup baca yang bahasa Indonesia, takut masih salah. Cek yang di bahasa lainnya. Cek di bahasa aslinya. Apa benar begitu yang dimaksud gitu. Kalau dengan hati yang cinta kebenaran, mau rindu, ya. Ini hati mesti lurus ini hati. Jangan hati yang kacau-kacau gitu. Ya. Mau baca Alkitab tapi bergurau punya, mau cari salahnya punya segala macam, itu beda lagi gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu ya kita lihat ya. Oke, jadi nah banyak orang tanya begini juga, ini biar sekalian ya. Bukankah penganiayaan tribulation itu terjadi sesudah pengangkatan? Ya. Kalau kita cek di Alkitab, ya, di Daniel pasal 9 ayat 27 tadi,
penganiayaan itu start, artinya kesusahan itu start pada saat antikristus teken perjanjian dengan bangsa Yahudi. Nah, kita tidak tahu ya, jarak waktu berapa panjang antara pengangkatan dengan teken janji itu. Dan ya, ketika antikristus mempersiapkan infrastruktur untuk pengontrolan itu, kita kena imbas di start awal persiapan itu. Ya. Maksud saya begini, mungkin pada waktu sesudah pengangkatan, tidak ada lagi orang benar di muka bumi ini. Barulah antikristus bisa gebrak, semua orang harus pasang, tidak ada kecuali. Nah, tetapi ya, menjelang itu kan ada banyak ini. Ya, ada perusahaan yang mengharuskan karyawannya pasang. Ya, kalau Anda tidak mau pasang kan PHK. Ya. Di Amerika sudah ada banyak perusahaan yang mengharuskan karyawannya. Nah, semuanya pasang, dia bilang, pasang chip. Ya nggak mau ya ini ya PHK gitu. Ya, jadi nanti itu akan secara parsial, secara swasta, individu nanti makin ramai. Dan dalam kondisi begini saja orang Kristen sudah terhimpit ke pojok, makin ke pojok begitu. Ya, makin repot gitu. Ya kan? Nah, maka itu sampai sebuah letupan besar pengangkatan. Jeder. Nah, pada waktu pengangkatan terjadi, maka di muka bumi ini tidak ada lagi orang benar. Tidak ada lagi orang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, saat itu persis seperti Tuhan Yesus kasih roti sama Yudas, laksanakan apa yang kau rencanakan. Kasih green light, laksanakan apa yang kau rencanakan. Nah, itu yang akan terjadi. Ya sudah, antikristus bilang, oke, kalau saya udah diserahkan, saya akan sikat habis semua. Begitulah. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya saya pikir, oke, coba sampai di sini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Dr. Suhento Liao atas keterangannya. Jika Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin bertanya, silakan langsung ke Bapak Dr. Suhento Liao. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Iya. Halo. Terima kasih. Suara kencang sedikit. Untuk presentasinya Pak Suhento. Apakah Pak Suhento percaya akan Tritunggal? Kalau memang percaya akan Tritunggal, bagaimana Allah Tritunggal itu bisa, sebagian orang berpikir, mengirimkan COVID-19 ini yang membuat manusia menderita dan banyak yang meninggal. Bagaimana tanggung jawab Allah yang Tritunggal itu akan keadaan dalam dunia COVID ini? Apakah itu kendali daripada Tuhan, otoritas Tuhan, atau kendali daripada manusia? Makasih. Ya, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ya, kan ada 4 tingkatan. Tuhan ketahui, Tuhan izinkan, Tuhan inginkan, dan Tuhan tetapkan. Ya, Tuhan tetapkan ini tidak. Tuhan inginkan juga tidak. Bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan berkata bahwa Dia menginginkan damai sejahtera, menginginkan kebaikan. Berarti Tuhan izinkan. Nah, Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan sampai izinkan? Ya karena ketegaran hati manusia. COVID itu Tuhan izinkan. Oh ya, pasti. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi. Gitu. Tapi bukan yang Tuhan inginkan. Ini harus dapat dibedakan gitu ya. Jadi Tuhan izinkan. Kalau tidak izinkan, tidak ada apapun yang terjadi. Bahkan burung 1 ekor pun tidak jatuh. Kalau Tuhan tidak izinkan. Nah, jadi Tuhan izinkan, tetapi bukan yang Tuhan inginkan. Tahu Tuhan ketahui, sudah pasti. Ya. Nah, jadi Tuhan izinkan kenapa? Ya karena itu ya, karena hati manusia. Bahkan Perang Dunia Kedua saja itu yang mati kurang lebih 100 jutaan orang. Nah, itu Tuhan apa? Kita bilang Tuhan izinkan. Karena hati manusia yang jahat menginginkan itu. Hitler menginginkan itu.
jenderal-jenderal Jepang menginginkan itu. Dan betapa ruginya. Begitulah. Oke. Oke, apa lagi? Oke, Bapak Ibu, suaranya yang di-mute ya. Oke. Ada yang di-mute ya. Ya. Ada lagi, silakan Bu, Bapak Ibu. Pertanyaan, silakan. Bu Retno tuh, Retno mau ngomong kali Bu Retno. Bu Retno, silakan Ibu Sinta. Itu udah siap-siap Bu Retno pegang catatan besar begitu. Baik. Bapak Ibu, silakan jangan malu-malu, bebas kok. Tidak ini. Nggak ketemu Ya, orang Shalom. lewat HP. Ya, silakan. Pak Ong barangkali, Pak Ong. Mau tanya dong Pak, Ya, silakan Bu. Ya, kalau yang Ibu, COVID Ibu itu pada Retno. mati, orang Kristen itu seizin Tuhan juga ya? Bagaimana? Coba ulangi, Bu. Agak. Kan COVID itu banyak anak Tuhan tuh pada meninggal tuh. Ya. Oh, Itu iya, seizin betul. Tuhan juga ya? Oh iya betul. Kalau Tuhan Ya, ada tidak pendeta izinkan, yang mati tidak ada juga satu tuh. orang pun yang mati, Bu. Ya, Oh, betul. Tuhan izinkan. Ya. oke. Dan ya. Dan tidak ada orang yang bisa menghardik COVID-nya kok. Nggak ada. Ya. Ya, karena- makasih Pak Pendeta. Iya. Yang penting kita jaga diri baik-baik, pakai masker, tangan katanya. ya. Masih mau kita berdoa Tuhan. Ya kalau saya ditambah umur, bisa bersaksi, bisa memberitakan kebenaranmu, kan bagus. Ya. Baik. Oke, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu, kedengaran, silakan yang ingin bertanya, waktu masih panjang. Silakan. Itu di belakang Pak Suwento banyak buku tuh, boleh kantornya pinjam ya? Boleh. Mari. Pak, siapa ini, Pak? Siapa yang mau pinjam? Boleh datang main ke sini, boleh. Ini kantor saya, Pak. Nanti saya datang gitu, Pak. Ini kantor saya. Oh, editornya kan anak saya tuh, nanti dia antar saya ke situ. Oh ya, boleh. Boleh, Pak. Pak siapa itu, Pak? Siapa? Nggak ada namanya muncul. Pak siapa? Herman Gideon, Pak. Pak Herman ya? Herman Gideon, ya. Pak Herman Gideon, ya. Baik. Silakan datang, Pak. Kapan saja. Iya, lebih enak tetap muka nanti kita diskusi lah. Betul. Ya. Puji Tuhan, luar biasa Pak Suwento. Iya. Pak Gideon, kalau mau pinjam buku, datang saja ke daerah Sunter ya, Pak Suwento. Ya, betul. Iyo. Betul. Pustakaan kampus. Ini lebih keren Sebenarnya, kayak kalau di Jabodetabek bisa dengar radio kami dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Oh, luar biasa. Lagu semuanya gitu. Ya, itu rohani Oh, semua. AM 828. AM. AM 2828. 8. Iya, iya. 828. 2828. Bukan. AM ya. AM. 828. AM 828. Betul. 828. 828. Nah, itu banyak orang sudah dapat berkat. Saya pernah menjelaskan Alkitab dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 tiap-tiap ayat selama 1 tahun. Jadi 1 hari 1 pasal di radio dan ada rekamannya. Kalau Bapak Ibu datang saya kasih gratis. Bawa flash disk USB ya. USB 16 giga punya. Gitu. Dari Matius sampai Wahyu. Ya, jadi itu Setiap hari di radio, Pak? betul, setiap hari ada di radio. Jam 7. Jam 5 pagi sudah on ya, sampai jam 11 malam. Oh, terus ya? Betul. Dan di situ Sekarang ada dong. Hah? Oh, Sekarang ada dong.
Ada sekarang ada. Oke. Ya. Nah, kalau yang penjelasan Alkitab itu kan sudah dilakukan beberapa tahun, jadi itu diputar ulang lagi gitu. Ya. Hari ini kalau tidak salah sampai Kisah Rasul pasal 17. Ya, diputar ulang. Begitu. Nah, banyak orang baca Alkitab sudah, tapi belum pernah mendengar penjelasan dari Matius sampai Wahyu ayat per ayat begitu. Nah, kalau sudah itu bisa menangkap banyak itu. Ya. Artinya secara garis besar semuanya kira-kira sudah bisa nangkep. Nah, ibaratnya datang ke Jakarta mau tahu jalan Jakarta kan sudah pergi ke sana sini kan akhirnya tahu jalannya dengan baik. Iya. Begitu. Pak Peter kan pernah datang. Iyo, jangan khawatir Pak. Kita dari jauh-jauh bisa datang. Wah, Pak, ya. ini Pak Peter di Surabaya ya sekarang? oh sekarang lagi di Jakarta Pak. Nanti Oh, bisa main-main Pak. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Facebook Pak. Oh ya, oke. Dari Facebook dari Pak Michael Setiawan. Oh ya, oke. Dari Pak Michael Setiawan dengan pertanyaan bagaimana dengan isu vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, begini, saya pikir bukan vaksin yang dimasukkan ke tubuh, tetapi maksudnya itu adalah begini. Orang yang divaksin ya itu catatannya recordnya ya, yang dimasukkan ke dalam chip dan chip itu ditanam gitu. Ya karena vaksin itu kan sifatnya harus disuntikkan ke badan kita dan dia menimbulkan imun lawan virus gitu. Ya, sedangkan chip itu kan sesuatu yang bersifat elektronik ya, itu begitu. Tetapi nggak tahu nanti bagaimana dikombinnya ya dua hal ini ya sehingga apakah ada vaksin yang berupa chip gitu ya toh? Karena chip ini kan fungsinya berbeda. Kalau vaksin itu kan untuk menguatkan tubuh kita menolak virus yang masuk. Gitu. Ya, sedangkan chip itu kan sesuatu yang bersifat record ya. Kalau yang ini yang RFID itu yang FLID itu artinya radio frequency identification punya. Nah itu yang ada hubungannya dengan satelit. Jadi supaya saya nggak usah tanya lagi Pak Peter ada di mana. Saya bisa tahu Pak Peter ada di mana gitu ya posisinya karena radio frequency identification gitu. Nah sebenarnya inilah yang mau dituju ya. Kenapa? Ya penguasa sangat ingin dengan alasan mau tangkap teroris, semua orang dipasang kan nggak bisa lari gitu. Iya nah, betul. Mau sembunyi di mana gitu kan? Betul nah, betul. Begitu. Sekarang di Cina itu makin hebat itu ya. Di Cina itu kan sekarang kan gini. Ya. Ini kita kan semua kan IKTP kita kan sudah rekam retina mata kita. Nah, di Cina itu ada banyak perusahaan Amerika malah membantu dia untuk merancang, ya, memasang, sehingga di mana di perempatan jalan, di mall, di mana tempat umum sudah dipasang kamera untuk mengidentifikasi ini retina mata. Jadi kalau saya melakukan sesuatu yang pemerintah tidak setuju, ya, mau tangkap saya sekarang keluar di perempatan jalan itu sudah ada kamera yang mengidentifikasi dan laporkan bahwa saya ada di jalan ini di persimpangan jalan ini gitu. Nah, polisi yang di sini dikasih tahu bahwa saya ini sebenarnya ada di sini. Nah, kalau saya lari masuk ke dalam gedung. Saya masuk ke dalam gedung kalau gedung publik ya, mall atau segala macam itu ada. Nah, langsung saya sudah disorot dan kamera itu kan langsung lapor ke big bang-nya mereka yang itu big datanya mereka, langsung mereka di situ dia lari masuk ke mall itu gitu. Sebentar katanya ada satu orang coba how long time you need to find me? Ada berapa panjang waktu kamu menemukan saya? Dia coba lari, nggak sampai 10 menit. Ya, polisi di situ langsung tangkap dia. Wow, gitu. Nah ini ya. Jadi kalau semua orang sudah demikian ya,
tanpa kita sengaja kan sekarang kan sebenarnya gini, pada waktu kita mau bikin IKTP kan kita kan sudah disuruh lihat kamera kan. Iya, betul Pak. Gitu kan. Ini mau apa lagi sekarang? Itu kan data kita kan ada di dalam sana gitu. Begitu. Begitu. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Suhento. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kata chip maupun vaksin kah atau tentang masalah COVID kah? Silakan, waktu dan tempat masih banyak waktu. Silakan. Dari Surabaya silakan yang ingin bertanya. Wis, dari Surabaya. Di sini ada pertanyaan Pak. Coba lihat di chat itu. Saya baca. Oh silakan. Ada ya. Ada ya. Ya itu ada form Asaf, Mr. Asaf ya. Mr. Asaf, dia bertanya gini ya, COVID sampai hari ini belum selesai. Sepertinya terkesan Tuhan tidak bertindak apa-apa. Banyak yang meninggal juga. Gimana hubungannya dengan kasih Tuhan terhadap manusia? Begini, kasih Tuhan terhadap manusia itu begini. Kasih Tuhan terhadap manusia itu sudah tidak ada yang lebih besar. Kamu kasih seseorang, kamu mengasihi seseorang, enggak ada kamu mau mati untuk dia kan? Ya, paling kasih Indomie gitu. Tapi Tuhan datang, dia mati untuk kita karena tidak ada cara lain supaya kita bisa masuk surga selain dia dihukumkan. Makanya sampai di Getsemani dia masih, Bapa sekiranya ini bisa berlalu, dia bilang, tapi kehendakmu yang jadi. Itu kasih Tuhan yang sangat besar. Ya toh, supaya orang bisa diselamatkan, dapatkan kepastian masuk surga. Ini kasih Tuhan yang sangat besar. Jadi Tuhan tuh mau kita stay di dunia ini sampai udah peot tua, umur 90, di TV sudah nggak ada daging sama sekali, muka kayak tengkorak gitu dan nggak mati-mati. Apa enak? Ya, saya bilang, saya kalau bisa umur kuat sampai 70 sekian, tapi saya nggak mau sampai mesti dibaring tempat tidur, orang lain mesti cebokin kita, ampun deh, gitu. Jangan sampai begitu. Ya, lebih baik Tuhan cepat ambil saya gitu. Ya nggak? Karena betul nggak Bapak Ibu sekalian, adalah betapa susahnya kita sampai kita orang mesti dicebokin orang, ada perawat tunggu kita, ampun ya toh. Jadi orang yang mati itu ya. Nah ini satu hal yang perlu diperbaiki mindset ini ya. Mati itu bukan yang Tuhan tidak senang, bukan Tuhan benci. Kematian orang yang dikasih Tuhan itu indah di mata Tuhan. Indah ya. Jadi jangan ini ya, yang ini Bang. Kok Tuhan kelihatannya tidak bertindak apa-apa? Nggak ada problem gitu loh. Ya. Nggak ada problem. Tuhan memang membiarkan dunia ini ya, orang bisa meninggal kena tabrak mobil, jatuh pesawat, ya toh, kena banjir, ya kena COVID, ya salah satunya kena COVID. Ya itu bisa begitu saja gitu. Jadi itu bukan masalah Tuhan peduli tidak peduli. Tuhan paling peduli itu hal yang paling utama, yaitu keselamatan jiwa kita gitu. Ya. Oke. Ada suara-suara gitu masuk lagi ya. Oh iya, mereka mesti di mute, kalau nggak ngomong dia mesti mute gitu. Ya kalau tidak mau bertanya dia mesti mute gitu ya. Ini ada lagi nih, tolong tanyakan Pak katanya. Bukankah dalam kekristenan itu keselamatan bersifat rohani, bukan kedagingan? Apalah artinya chip? Tidak akan buat orang masuk neraka. Coba saya bacakan ini. Wahyu pasal 14 ya. Saya bacakan Wahyu pasal 14. Ini bukan saya ngomong nih Alkitab. Ya, Wahyu pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wih, ngeri sekali gitu ya. Nah jadi kenapa ya?
Dan di bagian lain lagi, ayat lain lagi ada dikatakan bahwa pemasangan, ini sih nggak bilang chip ya, pokoknya tanda binatang itu. Katanya nanti akan timbul bisul. Mungkin dalam di Alkitab dikatakan bisul, tetapi sangat mungkin itu cancer, ya, kanker. Gitu. Ya, jadi akan timbul kanker gitu dari apa yang dipasangkan ke tubuh kita. Nah, maka itu ya, Bapak Ibu sekalian, begini. Hari ini kita sampai tahap apa kita menerima dan menolak? Saya bilang begini, ya saya juga hari ini ada pakai kredit card, segala macam, ada banyak card di sini kan. Jadi begini ya, kalau selagi itu di luar badan kita tidak bisa ini kan, ya udah pakai aja, ya. Kan masih di luar badan kita. Katanya nanti mungkin nggak lama lagi katanya ini nggak ada bayar, nggak pakai uang cash lagi, uang cashnya ditarik oleh BI semuanya. Waduh. Jadi semuanya sekarang nih kita ini hanya dapat angka, ya dapat angka gini. Ya kalau you punya gaji, pemasukan semuanya masuk ke rekening kamu angka. Nah nanti kamu keluar, kamu bayar, kamu transfer, angkanya dikurangi. Jadi kita ini hidup dengan angka, gitu. Nggak ada nyatanya, gitu. Kalau punya Pak Gunandi kan banyak 5M, katanya. Nanti dia belanja kurang, gitu, kurang. Nanti masuk lagi tambah, itu kan angka, gitu. Nah sekarang kalau angka begitu, kalau memasuki makin anti-krisis kontrol, ya, anti-krisis kontrol, you salah sedikit saja anti-krisis tidak senang, angkanya nanti dia blokir, nggak bisa pakai lagi, gitu. Nggak bisa pakai, bagaimana nih sekarang? You punya angka 5 miliar juga nggak ada guna kan di bank. Tapi kalau nggak bisa tarik kan nggak bisa. Ya dong. jadi pusing juga gitu kan. Nggak bisa tarik gitu. Angkanya sih banyak di bank. Tapi katanya macet, nggak bisa. Ya, ditolak. Waduh. Nah ini kacau ini. Silakan mengunjungi kantor terdekat. Ya udah pusing dah kalau udah begitu. Ya kan, angkanya nggak bisa diambil gitu kan, begitu. Nah itulah di mana masanya antikristus mengontrol, ya. Jadi ini memang kalau kita pasang chip ya katanya keselamatan bersifat rohani, tetapi Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam sistemnya. Sebenarnya Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam sistemnya antikristus gitu loh, ya. Oke, ya. Nah, coba kita lihat lagi di mana lagi ada itu. Saya mau bertanya nih. Oke. Ya, silakan, Pak. Saya dari Medan ini, Pak. Dari Medan. Oh, mantap. Ya, kebetulan kita tahu kan puasanya dalam kitab Wahyu atau dalam kitab Daniel ada 1 kali 7 malam, katakan begitu ya. Ya. Lalu ada banyak penafsiran ini. Apakah pengangkatan gereja nanti itu di awal satu masa itu, atau di pertengahan, atau di akhirnya, Pak ya? Terima kasih saja. Pak, siapa namanya, Pak? Siapa? Pak siapa, Pak? Pak siapa dari Medan, Pak? Parulian Marbun. Wah, Pak Parulian mantap. Oras amam mulyate, ya. Pak Marbun Oras. masuk belakangan ya. Karena saya tadi ada menjelaskan ya, mengapa kita percaya terjadi pengangkatan dulu, Pak Marbun? Udah dengar, Pak? Iya benar, kita lambat. Jadi gini, kita akan terangkat dulu, baru akan terjadi tribulation. Ayatnya mana? Coba di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 ada ngomong begini katanya. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Nah, 7 masa itu kan masa murka. Ya. Jadi Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi kita akan diselamatkan dari murka. Kemudian di Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal 3 ya. Wahyu pasal 3 ayat 10 lebih jelas lagi. Di sini ada bilang gini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Ini menanti-nantikan Tuhan punya orang. Ya. Kamu menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Itu hari apa hari pencobaan yang akan datang untuk seluruh dunia? Yaitu masa tribulation itu.
Ya, Tuhan akan lindungi. Lindungi dengan cara apa? Itu dibungkus, enggak, diangkat. Gitu. Ya, jadi akan terjadi pengangkatan. Makanya sebenarnya sekarang ini, ini pengangkatan bisa terjadi setiap saat. Gitu. Sekarang pengangkatan bisa terjadi setiap saat. Kalau terjadi pengangkatan, ya, maka dunia ini akan chaos untuk satu waktu. Ya, pasti akan chaos. Dan negara yang paling banyak orang Kristen lahir baru, itu akan yang paling kacau. Ya. Paling kacau. Betul nggak? Sekarang orang penting, kalau Amerika, kalau Donald Trump-nya orang lahir baru, kemudian Mike Pence-nya orang lahir baru, ya loh, tiba-tiba angkat presiden, wakil presiden nggak ada, dan kemudian yang macam-macam lagi yang pegang posisi-posisi penting semua tiba-tiba hilang. Apa nggak chaos itu ya? Begitulah ya. Nah, maka itu kemudian mungkin satu waktu ya antikristus baru sibuk membenahi dunia ini karena sudah diserahkan kepadanya. Nah, kemudian baru dia akan bikin perjanjian dengan bangsa Yahudi 7 tahun. Ya, jadi bikin perjanjian dengan bangsa Yahudi untuk 7 tahun. Nah, itulah masuk masa kesusahan Yakub, tribulation. Dan orang Yahudi tidak bisa menolak. Kenapa? Dia sudah mengontrol dunia. Ayo mau lawan dia. Cuman kemudian Israel itu makin dicekik gitu. Sampai sudah nggak tahan, perang Harmagedon, kemudian barulah yang naik sebelumnya akan turun bersama Tuhan. Saya ada di situ. Gitu. Gimana Pak Marbun? Jelas, Abang. Iya, Pak. Marbun jelas ya, Pak Abang. Iya. Terima kasih. Mau tanya, Oke. Pak. Mau tanya Hari saya. Hari ya, silakan Pak Hari, Ya, silakan. Ini Pak, jadi pengertian antikristus itu kan pemahamannya bisa berbeda-beda Pak ya. Sebetulnya saat ini pun antikristus itu menurut saya ada. Karena pengertian antikristus adalah sosok antikristus adalah menyangkal Tritunggal. Itu pasti. Menyangkal keilahian Kristus. Menyangkal kemanusiaan Kristus. Itu yang disebut antikris. Jadi pertanyaannya apa, Pak? Jadi yang namanya antikris itu mencerminkan kan tadi ada yang bilang 66666 itu kita harus terjemahkan tidak ada angka penulisan itu di Alkitab sebetulnya tapi dalam bentuk huruf. Ya. Dalam bahasa Ibrani. Jadi pengertiannya angka bahasa Yunani, itu Pak. salah. Ya. Jadi itu nggak boleh karena pada saat itu raja yang kejam itu Raja Nero. Jadi orang takut jadi memakai istilah-istilah. Mungkin nanti ini saya jelaskan dulu, Pak. Saya jelaskan dulu. Ya, jadi yang tulis 666 angkanya memang bahasa Yunani maupun Romawi ya itu huruf ya itu dibacakan angka begitu. Jadi itu tidak boleh. Ini bahasa Yunani ya dong. Betul. Bahasa Yunani. Nah, sekarang coba lihat di 1 Yohanes pasal 2 ini ada mengenai antikristus. 1 Yohanes pasal 2 ya. Ini Yohanes tulis memang ini kan akhir abad pertama. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang loh. Ya, seorang. Ini the big boss-nya. Seorang antikristus akan datang. Ini ayat 18 ya. 1 Yohanes 2 ayat 18. Ya, 18 sampai 22, Pak. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini. Nah, ini anak buahnya, gitu ya. Sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi kata berasal dari antara kita memberikan kita indikasi bahwa antikristus itu Kristen. Ya. Itu pasti gitu ya. Pasti. Antikristus karena berasal dari antara kita. Betul. Nah, arti kata antikristus ya, anti itu bahasa Yunani itu adalah preposition.
Preposition yang sebenarnya anti itu artinya menentang dengan menggantikan. Menentang dengan menggantikan. Jadi saya pakai begini aja, misalnya sekarang pemilihan presiden, ya. Pak JKW terpilih, tapi ada pihak yang tidak setuju. Yang tidak setuju ini memunculkan presiden. Ya. Inilah presiden yang mereka akui. Sebenarnya presiden ini namanya apa? Ini anti Jokowi. Jadi dia menggantikannya jadi presiden. Nah, antikristus ya, antikristus itu bukan yang menentang-nentang Kristus. Antikristus itu adalah pribadi yang mau menyatakan dirinya dia tuh Kristus. Gitu. Jadi gini maksudnya, sayalah Kristus. Kalian jangan peduli sama Kristus yang dulu itu. Sayalah dia. Jadi nanti antikristus akan datang, dia akan mengumumkan dirinya itu Kristus. Gitu. Tuhan Yesus saja pernah berkata begini, sekarang aku datang, kalian tidak menerima. Nanti dia datang, kalian akan menerimanya. Maksudnya siapa? Antikristus datang. Nah, tadi itu kalau kita combine lagi yang di dalam kitab Daniel, Antikristus datang, justru Antikristus itu yang akan teken perjanjian dengan bangsa Yahudi. Gitu. Jadi bangsa Yahudi akan melihat dia sebagai Kristus mereka. Gitu. Sampai kemudian terjadi kekacauan dan pengkhianatan, baru orang Yahudi lihat, bukan ini, kalau gitu mustahil dia, gitu. Gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi gitu. Itu akan muncul Kristus. Wah, ini kata. Sekarang sudah banyak antikristus kan? Banyak betul Pak. Penyesat ini. Betul. Nah, sekarang begini. Pak Hari ya. Begini ya. Kristus itu apa artinya Kristus? Kristus itu artinya, kalau Kristus itu bahasa Yunani. Iya. Bahasa Ibraninya itu Mesias. Itu sama. Yes. Mesias sama Kristus itu sama. Ya. Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani. Artinya apa? Orang yang urapi. Nah, orang yang diurapi. Jadi ya, kalau hari ini ada orang yang mengaku dirinya orang yang diurapi, bahaya itu. Antikris. Ini Pak Hari yang ngomong ya. Mantap. Ya, kalau ada orang hari ini mengaku dirinya orang yang diurapi, ini orang mau sok-sokan nih mau jadi Kristus dia. Gitu. Maka itu kalau saya pergi khotbah, mereka bilang, ini Dr. Suhento Liao hamba Tuhan yang diurapi. Saya bilang, no. Tolong jangan ditambah-tambah kata yang diurapi. Saya nggak ada rencana mau jadi Mesias ini. Nggak ada rencana mau jadi Kristus. Betul, yang urapi itu zaman dulu. Ya. Jadi hari ini ada orang terlalu berani mereka menyebut dirinya orang yang diurapi. Hei, itu adalah apa tahu nggak? Itu titelnya Tuhan Yesus. Antikristus, penyesat itu di gereja banyak. Nah kan katanya the big boss-nya akan datang, tapi anak buahnya ini sekarang merajalela gitu. Iya betul. Ingat loh ya, Antikristus itu orang Kristen gitu. Jadi Dia jangan bukan biksu, salah. Dia bukan biksu itu. Dia nggak mungkin biksu, dia nggak mungkin sesat gitu ya. Dia masih Kristen gitu. Maksud saya begitu Pak. Jadi banyak penyesat yang salah kaprah. Kalau pakai chip, pakai itu nggak ada urusan dengan angka. Tapi sekarang kita hati-hati Pak Hari, hati-hati ya. Justru ini nanti ya kita lihat ya. Justru ini Kristen punya masalah di sini. Maka itu nanti ketika semua agama disatukan, Pak Hari, kalau Anda ngamatin apa yang terjadi, baik melalui website, internet segala macam, pihak mana yang sekarang paling giat, paling getol berusaha untuk menyatukan semua agama ke bawah genggamannya? Itu Illuminati, Pak. Itu kita harus hati-hati. Itu gerakan Illuminati. Ya. Itu gerakan Illuminati yang menciptakan banyak hal. Tapi ini konspirasi. Jadi kita tuh susah. Tidak bisa menggali. Nah, ini yang berbahaya. Jadi gini ya. Sekarang kita lihat ya. Orang tanya sama Pak Suhento kok tidak suka persatuan. No. Kita mesti hati-hati begini ya.
begini, yang Tuhan mau tiap gereja lokal itu independen. Gereja Grafe di Sunter harus independen. Gereja apa di Kelapa Gading harus independen. Gereja apa lagi di Surabaya, di Senen, di mana harus independen. Nah, tiap-tiap gereja independen bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Gitu. Nah, kalau ada 1000 gereja yang independen begini, Antikristus sulit mau menyesatkan 1000-nya. Kenapa? Kalau dia mau menyesatkan 1000 gereja independen begini, dia harus menyesatkan 1000 gembalanya. Gitu. Tetapi kalau 1000 gereja ini dia satukan, nah, tak itu apa namanya, bisa persekutuan, bisa sinode, segala macam, itu sudah gampang dia. Dia tinggal sesatkan pimpinan yang paling atas itu. Ya, betul. Kalau nggak mau ikut, anak buahnya nggak mau ikut, nanti gajinya nggak ditransfer. Dia masih ikut. Nah, itulah banyak orang tidak bisa melihat kenapa kami punya gereja ngotot mesti ada kata independennya. Kenapa kami tidak setuju dengan sistem sinodal apalagi kepausan. Tidak, tiap gereja harus independen. Tiap gereja harus independen, bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Sehingga apa? Ketika gereja B sesat, gereja A belum tentu. Ya, ketika gereja C sesat, gereja D belum tentu. Begitu. Tapi kalau semuanya digabungkan jadi satu, di bawah satu wadah entah apa namanya, maka tinggal sesatkan pimpinan yang itu, maka semua yang di bawah tidak bisa tolak. Karena istri kamu akan tanya, belum transfer ya Pak? Itu situasinya berbeda. Nah, itulah sebabnya. Sekarang kita lihat ya, Antikristus sekarang itu bekerja menyatukan ekonomi, semuanya. Menyatukan agama. Oh ya, semua agama disatukan sekarang. Agama diobok-obok dulu. Ya, diobok-obok dulu. Baru kemudian disatukan. Nah, ini ada yang tanya ya, katanya ya. Di Facebook ya, Kenzo tanya. Sore Pak Suhento. Ada yang mengatakan bahwa tanda di dahi dan di tangan adalah ajaran Tuhan. Bukan suatu tanda chip. Gimana itu Pak? Ya, saya tahu ada yang menafsirkannya begini. Bukankah di perjanjian lama perintah Tuhan supaya mengikat firman-Nya di dahimu, ya, mengikat firman-Nya di tanganmu, katanya. Sehingga mereka menafsirkan ini. Yang dimaksudkan itu ajaran, katanya. Jadi ada tanda di dahi dari iblis, maksudnya ajaran iblis gitu. Ada tanda Antikristus di tanganmu, maksudnya perbuatanmu nih. Tetapi begini ya. Kita mempunyai sistem penafsiran yang sangat jelas. Sistem penafsirannya begini ya. Selagi ada banyak aturan dalam penafsiran supaya tidak menyimpang. Di antaranya itu adalah apa? Satu ayat dengan yang lain tidak boleh bertentangan. Jadi seluruh Alkitab punya ayat harus sinkron. Nah, itu satu. Yang kedua itu adalah bahwa kalau masih bisa ditafsirkan secara literal, artinya tidak boleh dialegorikalkan. Kalau Alkitab bilang begini, pada hari itu mereka menyembeli domba. Kita harus menafsirkan itu betul-betul domba yang disembeli gitu. Jangan ada, bukan domba Pak. Itu maksudnya adalah ini. Wah, nah kalau semuanya dialegorikan, kita sudah nggak bisa ngerti lagi. Ya. Orang bicara bebek, bukan maksudnya ayam. Lah, tapi gimana kita bisa ngerti apa-apa lagi? Gitu? Ya, nggak bisa gitu. Jadi ketika secara literal masih bisa, tidak boleh pakai alegorikal. Ini the rule of thumb. Ini aturan menafsirkan Alkitab yang tepat, yang benar. Oleh sebab itu, nah tadi kita baca, ya, ada ini katanya, ada yang dipasang di tangan, ada itu, dan barang siapa yang memasangnya, Tuhan marah kepadanya. Ini bukan pengajaran, gitu. Ya. Ini bukan pengajaran. Memang, gitu. Dan lagi pula ini, pemasangan ini, tanda ini ada hubungannya dengan kontrol. Yang dikatakan tidak ada orang yang bisa menjual atau beli tanpa izin dia. Jadi ini bukan pasang-pasang supaya kayak kita mau masuk Dufan dicap begitu. Itu pun kontrol, ya kan? Kenapa? Supaya apa?
Lah, yang jaga pintu kan lihat nih tangan nih, ini kan udah dicap boleh masuk gitu. Itu kan kontrol gitu. Ya, jadi pemasangan itu adalah untuk kontrol sebenarnya. Ya, kalau nggak untuk kontrol, ngapain dipasang? Ya, ini jadi ya. Oke, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi itu saya setuju pendapat Bapak. Jadi 666 itu tidak boleh dalam bentuk angka, karena itu penulisan pengertian dari bahasa Ibrani artinya Kaisar Nero. Angka itu mengandung angka 666. Yunani, Pak, bukan Ibrani. Yunani ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak orang yang salah kaprah, kemudian cara menganalisanya mengkaitkan angka itu. Sebetulnya itu tidak boleh, Pak. Karena konteks Alkitab ditulis pada zaman dulu. Nggak bisa ditarik begitu mudah ke saat ini gitu loh, Pak. Ya, sekarang setuju, Pak ya? Ya, sekarang begini. Ini kan sebenarnya nih dia pakai huruf epsilon ya. Iya, betul. Sigma ya. Jadi ini seperti ini nih tuh, Pak. Dan beta ya. Jadi itu yang dia pakai. Ini saya cek di bahasa Yunaninya ya. Jadi ada 3 huruf sebenarnya, 3 huruf gitu ya. Nah, tapi kelihatannya ya ini bukan Nero gitu, Pak ya. Kenapa? Karena Nero itu tercatat dalam sejarah itu sekitar tahun 60 sekian ya. Tahun 64 AD Nero membakar kota Roma. Dan ketika dia terpojok ya, kemudian dia menuduh orang Kristen yang membakar. Sehingga mulai saat itulah orang Kristen dianiaya secara masif seluruh kekaisaran Roma. Nah, Nero sedangkan pada waktu kitab Wahyu ini ditulis itu sekitar tahun 98 ya. Itu pada waktu itu yang jadi kaisar itu, ini saya mesti cek jangan salah nama ya. Itu bukan sudah lama, Nero sudah lewat lama gitu ya. Karena Nero itu dia mati muda itu karena orang itu kacau sekali ya. Ibunya sendiri dia ini ya, dia bunuh ibunya sendiri, gitu. Itu ibunya dia bunuh ya, kemudian istrinya lagi sedang hamil ditendang dia, ya mati, gitu, istrinya. Tahu nggak apa? Dia lihat ada laki-laki yang mirip istrinya, ditangkap ya, dan dikebiri sama dia gitu. Oh, ini ada orang macam ini di dunia Bapak bisa cek dari Perjanjian Baru Yunani versi Textus Receptus, Pak. Ya. Manuskrip model Bizantin. Ya, tahu. Angka 666. Ya. Kami orang yang ini ya pemegang utama Textus Receptus ya, karena itulah ya Alkitab yang benar gitu ya. Betul. Ya, itu ya karena ada banyak ini ya. Nah ini saya bisa kasih lihat di sini. Oh, tapi nggak bisa ya. Oh, nggak bisa nih terlalu terang. Nggak bisa, Pak. Nanti aja. Ya. Oke, Pak. Ya, jadi memang kita perlu hati-hati. Hati-hati, betul. Hati-hati sekali karena begini ya. Apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, termasuk yang di Perjanjian Lama, itu tidak mungkin bisa gagal punya. Mengapa? Karena itu dikatakan oleh Tuhan yang Maha Tahu, yang sudah lihat dari depan sampai belakang. Yeah. Jadi ibaratnya tuh begini ya, kita nonton sepak bola, saya ini belum nonton, Pak Hari sudah nonton. Pak Hari bilang, Juventus akan menang 2-0. Nanti di menit sekian siapa yang akan kena kartu kuning gitu segala macam. Saya bilang kok Bapak tahu? Ternyata Bapak sudah nonton punya. Saya sudah. Nah, Tuhan tuh sudah lihat dari depan sampai ke belakang begitu ya. Jadi sedangkan kita ya maka itu semuanya itu kita tahu ya. Nah, kita ini kan karena kita tidak tahu makanya kita
berusaha untuk mendapatkan pengetahuan melalui apa yang dituliskan untuk kita. Gitu. Betul. Betul. Ya. Wah, kelihatannya Pak Peter ada banyak pertanyaan ya di itu ya. Ada di ini Pak, ada pertanyaan Pak. Ini saya bacakan ya Pak ya. Boleh. Untuk Pak Suhento, bagaimana kalau pemerintah dari siapa negara, itu? Pak? Ya, negara memerintahkan kita pasang chip. Oh, gitu kita ya? pasang chip, apakah kita masuk dalam sistem antichrist? Ya. Makanya saya peraturan pemerintah. Makanya saya kan bilang gini, kalau saya punya prinsip ya, kalau masih di luar badan saya tidak ada persoalan. Tapi kalau sudah mau masuk ke badan saya nggak bisa. Gitu. Ya, saya tahu itu sudah bahaya gitu. Ya. Kalau mau ditanam ke badan kita itu sudah bahaya. Apapun bentuknya itu ya. Mau pakai sistem, sekarang kan ada model yang terbaru itu yang pakai apa ya, di istilahnya itu di print ke dalam gitu. Di print itu ya. Nah, sekarang banyak orang suka itu karena efisiensi dan ini apa ya? Ya boleh bayangkan, tidak usah pakai dompet, tidak usah pakai password, tidak usah pakai apapun juga. Ya, hanya pergi ke airport saja, tinggal ting gitu, semuanya beres. Gitu. Paspor di situ, sekarang duit juga di situ semuanya. Ini dia. Ya, dong? Nah, banyak orang akan pasang itu ya, tetapi saya masih tetap percaya apa yang Alkitab katakan bahwa nanti itu akan kontrol kita. Ya, maka itu ya, kalau masih di luar badan, oke, ya, kartu nggak masalah, karena setiap saat kita bisa buang ya. Iya. Kartu. Betul. Tapi kalau di dalam badan ini nggak bisa ini ya. Kamu mau potong nih, mau potong ini, mau belek gitu. Iya. Kalau transparasi gimana Pak? Bagaimana? Di transparasi kan harus diganti organnya. Itu kan yang masukin benda luar juga. Itu kan itu juga gimana? Begini. Apakah kita tolak ya? Kita mati. Begini. Itu gini ya. Sama dengan dulu saksi Yehova nggak mau terima transfusi darah. Ya. Transfusi darah itu ringannya transplantasi organ. Nah, sekarang kan seperti ginjal ya. Persoalannya kan gini. Kornea mata lah yang paling sering banyak ditransplantasi dan jauh lebih gampang daripada jantung ya. Kornea mata gitu ya ditransplantasi gitu. Nah, itu kan organ yang seseorang punya organ yang masih oke, gitu. Dipasangkan ke tempat saya, organnya kebetulan rusak untuk itu. Itu tidak ada persoalan karena itu tidak kontrol, ya dia tidak mengontrol saya. Beda dengan program antikristus, sekarang dia mau pasang ke tangan saya atau ke jidat saya atau kemana bagian tubuhnya. Itu ada frekuensi radionya misalnya, gitu. Dan dia bisa tahu saya ada di mana, gitu. Ya, coba bayangkan. Ya. Sekarang saya ada di Sunter persis kayak kita lihat di Google Map, gitu. Wah, dia ada di sini. Persis semuanya. Kamu lari kemana saja sudah nggak bisa, gitu loh. Kemudian bukan cuma itu, sangat mungkin ya ini nanti akan diciptakan yang lebih dan lebih lagi ya, di mana dia bisa pegang kamu di situ. Kalau kamu tidak mau turut dia, ya mungkin itu akan sakit, yuk sakit. Wah, kita mau tidak mau kita harus ini misalnya gitu. Telepon ya, telepon call centernya. Kenapa ini saya jadi begini nih? Oh ya, dibilang Bapak gini. Wow, ini kita akan masuk ke kontrol, Pak. Kita masuk ke kontrol. Ini yang saya bilang, ya kan? Coba bayangkan, Bapak rela nggak sekarang kita mensodorkan diri untuk, bayangkan 24 jam kita dikontrol sama dia loh. Ya. Nah, itu di segi negatifnya Bapak ngomong betul. Tapi kalau kita lihat segi positifnya juga, betul, ada tujuannya, Pak. Penjahat-penjahat itu tidak akan berani
Umpama narkoba, kalau semua iya. keuangannya seperti itu, dunia itu jadi aman, nggak akan berani, dia nggak perlu duit. Itulah tadi yang awal saya bilang, tanpa dia perlu memaksa orang, ya toh, secara volunteer banyak orang akan pasang. Kenapa? Karena diomongkan dia punya apa profitnya, ya, keuntungannya, pasang segala macam. Ya mau tidak mau orang akan, ya bagaimana kok, ya toh, lebih banyak keuntungannya daripada keburukannya gitu. Keburukannya belum tentu lagi katanya. Iya, teroris nggak akan ada, Pak. Kalau kayak gitu, teroris nggak mungkin ada. Ya, tetapi tidak berani, langsung dimatiin, langsung ketahuan. Gitu? Narkoba, bandar, tidak ada. Jadi betul itu betul sekali ya, betul sekali. Jadi makanya sekarang begini ya. Iblis membuat supaya orang dengan sukarela volunteer mau pasang, dia akan bikin kacau. Sekarang di Amerika ini sedang kacau-kacaunya. Ya, kalau itu sangat betul. Kacau itu ya. Itu sekarang ini saya nonton Fox News segala macam itu kan ya. Waduh, di Amerika ini sedang kacau-kacaunya. Kenapa? Nah, sistem politik di Amerika itu Trump itu tidak boleh kirim tentara ke kota Seattle gitu. Kalau wali kotanya bilang nggak boleh gitu, saya nggak minta gitu loh. Trump sampai berulang-ulang tanya gimana, saya ini mau kirim pasukan, nggak bisa. Dia wali kotanya mau membiarkan kotanya mau dihancurin loh, apa. Jadi sekarang aduh kacau sekali ya. Nah kelihatannya ya ini situasi nanti akan makin kacau. Intinya ya keadaan akan memaksa orang senang untuk masuk ke dalam pengontrolan itu ya dengan pertimbangan efisien, praktis, keamanan, segala macam hal, ya udah kontrol kami begitu. Nah nanti ujungnya, tunggu ujungnya nanti gitu baru ya. Oke. Ya, ini ada yang tanya Michael Setiawan katanya ya, lalu apakah orang-orang yang sudah memasang chip itu masih bisa diselamatkan kalau dia bertobat setelahnya? Nah sekarang begini, yang kita antisipasi ini kan pengangkatan, ya dong. Nah oleh sebab itu ya yang kita targetkan, yang kita antisipasi itu sebenarnya pengangkatan. Nah oleh sebab itu makanya saya berkata bahwa sebelum pengangkatan antikristus itu nggak bisa memaksa orang memasang chip. Itu semuanya masih voluntary. Nah tetapi setelah pengangkatan itu sudah time for him ya, ini sudah waktu untuk dia gitu ya. Now, go ahead ya, itulah dia sudah akan ini ya melakukan pemaksaan untuk pemasangan. Nah mengenai orang diselamatkan ya kita bilang kalau orang sudah pasang ya, banyak orang tanya saya begini, kalau orang sudah pasang ya, waktu dia belum terima Tuhan Yesus ini ya, waktu dia masih orang non Kristen kan, dia pasang gitu. Habis itu mungkin dia ketemu siapa, diinjilin segala macam. Waduh, dia percaya benar ini. Dia berdoa, tobat, saya terima Tuhan Yesus. Tapi ini gimana nih, tangan saya sudah pasang ini. Gitu. Saya pikir ya, mungkin tindakannya itu harus sangat drastis. Ini sekarang kan ya, Bapak Ibu kan menyaksikan. Ada banyak orang yang dulu waktu kecil nakal, waktu muda tato kan. Ya toh? Tato sampai di mana-mana. Lah, kemudian dia malu lagi sama tatonya dia kan. Ya toh? Itu nggak gampang itu barang itu mau dihilangkan itu, sakit sekali gitu. Nah sekarang coba, kalau chipnya udah dipasang di mana kamu itu ya, kamu berani itu dicongkir pakai pisau atau ya mungkin perlu dilepaskan. Ya saya pikir itu ya. Artinya selama belum pengangkatan ya Tuhan masih mempersilakan kan. Ayat Alkitab ada katakan sampai jumlah yang masuk penuh. Baru terjadi pengangkatan ya. Jadi ada jelas sampai yang masuk penuh gitu. Nah, sesudah pengangkatan, nah itu berarti di dunia ini sudah tinggal orang yang tidak lahir baru. Sudah tinggal orang yang tidak ada Roh Kudus. Ini dunia sudah tidak ada Roh Kudus karena Roh Kudus itu bersamaan dengan orang yang dia diami. Jadi kalau orang yang dia diami sudah naik, Roh Kudus juga sudah tidak ada lagi gitu. Ya. Tinggal di dunia ini. Berarti dunia ini sekarang sudah full terkontrol habis oleh antikristus gitu. Nah, ada orang yang masih bisa diselamatkan nggak? Kelihatannya
itu akan sulit gitu ya. Bagaimana dia bisa dapatkan pengajaran yang benar? Ya? Dan dia akan berhadapan makin ini antikristus akan makin genggam, makin terik gitu. Dan kelihatannya ajakan antikristus yang selanjutnya itu, karena orang Kristen sudah ada, orang Kristen yang benar sudah tidak ada, maka ajakan antikristus yang berikut itu adalah bagaimana memusuhi Yahudi pada waktu itu. Karena program Tuhan sudah beralih, orang Kristen sudah naik, program Tuhan sudah beralih kepada orang Yahudi. Oleh sebab itu antikristus ya, yang tadinya benci sama orang Kristen yang benar gitu, tiba-tiba dia terangkat dan akhirnya benci kepada kelompok Yahudi. Nah, sekarang ya berikutnya adalah bagaimana orang mensikapi ajakan antikristus untuk membenci dan memusuhi Yahudi. Nah, itu akan menentukan, saya bilang, orang itu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Itu. Begitu. Oke. Iya. Masih ada? Ada pertanyaan? Dari mana? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, Saudara? Yang dari Surabaya? Coba saya lihat ada Michael, bagaimana vaksin yang katanya mengandung oh ya, udah itu ya. COVID sampai hari ini belum, saya udah boleh kirim melalui siaran radio dari Matius. Dikirim ini orang mau ini ya, itu nanti itu mesti hubungin di tata usaha ya. Yang mengenai penjelasan Alkitab segala macam itu, kami tidak mencari keuntungan ya. Kami tidak mencari keuntungan. Anda perlu membayar USB-nya gitu ya. Kan USB-nya lumayan mahal karena besar punya gitu. Ya, besar ya. Ini kan seluruh kitab perjanjian baru 260 jam loh. Satu pasal 1 jam. Seluruh kitab perjanjian baru itu 260 pasal. Jadi 260 jam. Jadi USB-nya besar gitu ya. Anda cuma hanya perlu bayar itu ya. Anda datang bawa USB, di sini dikopikan gratis gitu ya. Begitu. Iya. Oke, masih adakah pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Ada waktu, masih cukup. Barangkali ada pertanyaan. Ya, kita yang penting sekarang kita setia ya, kita cek iman kita ya. Dan ini tingkatkan aktivitas kita dalam kerohanian ya, untuk mencari kebenaran gitu. Karena begini, makin hari harga kebenaran akan makin mahal. Ya, harga kebenaran akan makin mahal, makin hari makin mendekati hari akhir, harga kebenaran akan makin mahal, dan orang makin sulit untuk menerima kebenaran, makin sulit gitu. Karena saya mau tanya ini Pak. Saya tanya ini. Kalau kita lihat sekarang situasi dunia dari Medan. Oh, dari Medan. Oh, iya Pak Marbun. Kalau kita lihat sekarang situasi dunia mencekam oleh karena COVID-19. Nah, apakah ini sudah memasuki masa tribulasi itu? Atau ini masih awal mulaan masuk tribulasi itu ya Pak ya? Belum, ini belum masuk. Masa tribulasi itu disetak dengan antikristus menandatanganin perjanjian dengan bangsa Yahudi di situ dikatakan. Ya, 7 tahun. Oh. Jadi belum. Jadi akan terjadi pengangkatan dulu, Pak. Ya, akan terjadi pengangkatan dulu. Nah, kita tidak tahu dari pengangkatan itu masuk tribulation itu ada jangka waktu ya, mungkin ada sedikit jangka waktu bagi antikristus untuk action, untuk melakukan ini mobilisasi ya, segala macam gitu. Karena dia mau setelah terjadi pengangkatan kan ini
segalanya sudah di tangan dia. Jadi dia bisa melakukan berbagai tindakan mobilisasi untuk karena begini, waktu terjadi pengangkatan pasti terjadi agak sedikit kacau gitu. Ya, kalau sedikit sekali yang terangkat ya mungkin tidak kacau gitu. Tapi kalau banyak yang terangkat akan kacau dan antikristus akan melakukan penataan kembali gitu ya. Penataan dunia ini akan ditata kembali gitu ya. Ya makanya sekarang kelihatannya makin mendekati itu gitu. Karena sistem currency-nya ya sekarang saja hampir seluruh ekonom hebat-hebat di seluruh dunia itu sebenarnya menasehatkan supaya ini satu kebijaksanaan moneter gitu ya. Kalau mau dunia ini aman ya, tidak terjadi gonjrang-ganjring ekonomi segala macam, mereka menasihatkan supaya jangan ini negara-negara ini tidak boleh masing-masing cetak duitnya gitu, ya kan? Ini kalau Indonesia kurang duit dia cetak-cetak, ya, nanti ya negara kayak di Afrika namanya cetak duit gitu, ya kan? Cetak-cetak duit gitu. Oh ini nggak bisa katanya. Ini ekonomi pasti kayak gelombang gitu. Nah kalau katanya mau stabil, mau aman, ini mesti satu kebijaksanaan moneter gitu. Nah ini sebenarnya menuju ke satu kontrol ekonomi gitu. Ya, itu. Nah, dan nanti sekarang akan menuju ke tidak pakai cetak uang lagi kalau sudah pakai sistem digital. Virtual. Ya virtual gitu ya. Tidak pakai cetak uang lagi. Sebentar ini, saya pikir ini nggak lama lagi itu akan ditinggalkan. Ya. Ini belanja pakai mbak-mbak yang jual sayur aja sekarang sudah, dengan sekarang ini makanya dipercepat dengan COVID ini loh, Pak Marbun. Dipercepatnya ya, bagaimana ya? Karena begini ya, akhirnya kita belanja online kan semua kan? Iya, iya. Iya kan? Sekarang kita mulai belanja online. Nggak pakai uang cash lagi, kita belanja online sekarang ini semuanya. Malah dianjurkan katanya supaya menghindari virusnya di dunia ini, ya kan? Kita pakai kartu sekarang. Ini COVID ini mempercepat gitu, mempercepat untuk meninggalkan era uang cash, masuk ke era digital ini ya, begitu. Ya, Pak. Okay. Satu lagi Oke. Pak Suhendo ya. Terima kasih Bapak Dr. Suhento. Last time ini ada terakhir dari pertanyaan Ibu Ivon Lee. Kenapa Amerika Serikat sebentar di satu-satu memusuhi China? Kenapa sebutnya memusuhi China? Oke. Iya, pertanyaan sederhana. Ini seru ya. Kalau nonton televisi ya, ini begini ya. Sebenarnya Amerika itu tidak ada di dalam nubuatan akhir zaman. Tidak ada. Di Alkitab itu tidak ada Amerika di dalam Alkitab. Ya. Tapi Eropa ada. Eropa ada di Amerika. Nah kalau begitu Amerika kemana? Belum ketemu Pak pada saat itu. Benuanya kelihatannya nanti Amerika itu akan terjadi begini. Waktu pengangkatan Amerika akan habis. Karena kemungkinan yang paling banyak terangkat itu di sana gitu. Jadi Amerika akan yang menderita paling besar kalau terjadi pengangkatan. Dan kelihatannya tuh begini ya. Konflik-konflik terjadi itu karena ada ini pemimpin memiliki ambisi gitu ya. Pemimpin memiliki ambisi. Ya, Perang Dunia Kedua terjadi karena Hitler punya ambisi. Ya. Hitler punya ambisi, jenderal-jenderal Jepang punya ambisi. Nah, itu maka meletuslah Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang ini ya. Sekarang ini yang meletus itu apa? Nah, ini Pak siapa ini yang ya mungkin bisa
bisa dilihat ya. Ini yang di-mute kan yang ngobrol-ngobrol itu kalau tidak Halo, tolong di-mute ya. Iya. Di-mute gitu. Ya, di-mute. Balik nama. Ya. Nah, ini kan masih Anda sisa. Wah, ini siapa itu? Nah, begini, nanti yang akan membuat letupan perang itu sebenarnya Rusia mempunyai ambisi. Putin itu sangat marah. Putin itu marah langkah yang diambil Gorbachev. Karena Gorbachev yang bikin, sebenarnya bukan salah Gorbachev. Tetapi karena sistem komunisme yang telah membuat bangkrut secara ekonomi segala macam, dan ya terjadi banyak pergolakan politik, sehingga Soviet pecah. Nah, Putin ini mempunyai ambisi mau membangun kembali Soviet. Nah, itu yang akan membuat konflik-konflik. Crimea itu kan diambil dari Ukraina, ya, itu konflik. Gitu. Membalas dendam, Pak. Ya, sedangkan Cina bisa terjadi konflik. Konflik apa tuh, Cina? Karena Cina kepingin ambil Taiwan secara paksa. Ya. Nah ini ya. Sedangkan Amerika itu sejak tahun 1948 ya ketika Chiang Kai-shek pergi ke Taiwan, ya, saya kurang ingat tahun berapa, itu di Amerika itu sudah disahkan undang-undang kalau Taiwan diserang, Amerika bertanggung jawab untuk membela. Begitu. Ya. Jadi sudah ada undang-undangnya. Maka itu, ya, jadi kalau Cina semakin membangun kekuatan militernya segala macam, ya, Taiwan ini sangat berdebar-debar gitu, ya kan? Karena Taiwan akan dicaplok gitu. Ini. Dan Amerika sebenarnya presiden yang lalu-lalu tidak begitu melihat, dan Trump ini jenius ya. Dia lihat begini. Pak, bukannya jenius, tricky. Dia begini dilihat ya. Amerika memiliki agreement dengan Rusia ya. Agreement untuk pembatasan senjata segala macam. Nah, dia bilang itu salah. Jadi kita tidak mengajak Cina untuk ikut Teken. Jadi Rusia sama Amerika dibilang membatasi ini, Cina dia bangun terus. Ini akan jadi masalah gitu. Dan lagi pula ya ini karena Cina mau ambil Taiwan, Taiwan nanti akan menjadi pusat konflik gitu. Akan jadi pusat konflik. Jadi ketika Trump menang ya, nah Trump bisa melihat bahwa kalau Cina dibiarkan kuat terus gitu secara ekonomi segala macam, ini ujung-ujungnya pasti gawat punya. Nanti dia pasti mau caplok Taiwan, ya, nggak mungkin Taiwan bisa tahan. Dan Amerika bertanggung jawab untuk membela Taiwan gitu. Itu kan pasti akan konflik gitu. Ini akan konflik besar gitu. Maka itu ya Trump lihat, dan lagi gini, Amerika sama Cina itu kan Amerika kalah dagang terus. Ya kalah dagang itu kan begini. Kalau Pak Peter sama saya dagang Pak Peter beli terus barang saya 1 bulan 100 juta. Saya beli barang Pak Peter cuma 10 juta. Pak Peter beli barang saya 100 juta. Saya beli barang Pak Peter 10 juta. Lama-lama siapa yang kaya, siapa yang bangkrut? Nah ini jadi Trump itu tersentak gitu ya. Kita kalah dagang terlalu besar sama Cina. Nah, kenapa bisa kalah dagang terlalu besar? Karena begini. Sejak Carter dan presiden-presiden berikutnya, Cina dikasih predikat most favorite nation. Sehingga dia punya tarif masuk cuma 5% gitu loh. Nah, jadi gini, barang-barang Amerika yang dibeli masuk ke Cina dikenain tarif 25%, 30% karena apa? Sedangkan barang Cina jual ke AS cuman pajaknya 5% gitu. Nah, sama Jepang segala macam juga kena. Meksiko juga kena begini. Jadi Meksiko punya barang ke Amerika cuma 5%, gitu kan? Rendah. Nah, akhirnya gini, ya. Trump bilang apa? Nggak bisa. Sekarang Cina bukan lagi kategori negara miskin, ya. Cina sudah negara kaya.
maka pajaknya harus naik jadi 20%, 25%. Itu tiba-tiba Cina marah, ya. Oh, kok bisa begitu? Oh, itu kan besar sekali jumlahnya, ya. Bisa ini ratusan ya bilion gitu. Nah, sebenarnya bukan cuma Cina yang marah sama Trump, termasuk Kanada. Karena bisa bayangkan gini ya. Aluminium Amerika masuk ke Kanada dipajak 25%. Aluminium Kanada masuk ke Amerika dipajak 5%. Trump bilang nggak bisa, ya. Kalau kita punya barang ke sana dipajak 25%, barang dia masuk ke sini kita harus pajak 25%, gitu. Meksiko cuma dipajak 5%. Akhirnya apa? Jepang yang pinter. Jepang bikin pabrik Toyota di perbatasan Meksiko, ya kan? Sudah jadi bawa masuk ke Amerika, pajaknya cuma 5%. Sehingga apa? Ford semuanya kalah saing. Nah, sekarang Trump bilang sama Meksiko, no. Ya, mobil yang masuk dari Meksiko ke sini harus, saya lupa berapa persen katanya. Jepang pusing sekarang. Waduh, kalau begitu, akhirnya Toyota pindahkan pabriknya dari Meksiko ke Texas, gitu. Nah, jadi inilah ya. Jadi sebenarnya ini kan, jadi gini ya. Kalau saya lihat ya, sebenarnya kalau Cina marah itu kurang bocengli lah gitu. Sudah 30-an tahun, 20-30-an tahun kamu mendapat most favorite nation, pajaknya istimewa, gitu loh. Nah, sekarang presiden satu ini bilang nggak bisa, pajaknya mesti naik. Nah, kamu kan nggak boleh langsung marah sama dia, ya. Tapi utang Amerika banyak Pak ke China Pak, 3.000 triliun US dollar. Apa itu? Utang Amerika. Utang, ya makanya sekarang kan jadi begini Pak Hari. Masuk akal nggak kalau Cina dikategorikan negara miskin sementara Amerika pinjam duit sama dia? Ya, itu kan bisnis dagang. Bisnis dagangnya jadi kan, itu diimbangin. Maka itu Trump bilang sebenarnya kita sebentar bayar lunas kalau pajaknya kita naikkan gitu. Tapi Amerika punya salah, Pak. Salahnya gini, mereka terlalu besar kepala. Jadi mereka merasa mereka super power ya. Mereka bikin perang di negara-negara orang. Di Timur Tengah dibikin hancur oleh Amerika. Ya, sebenarnya begini Pak Hari. Kita kalau berdiri lihat di kacamata Kristen ya, begini. Trump tanggal 2 Juni yang lalu baru mengeluarkan eksekutif ini order ya, bahwa Amerika semua duta besarnya, menteri luar negerinya harus membela ya kebebasan beragama di semua negara. Jadi negara manapun di muka bumi ini, kalau coba-coba ya menganiaya orang dalam hal beragama, maka Amerika akan masuk situ. Ini bagus gitu ya. Jadi begini ya. Amerika harus kuat ya. Sudah 2 kali perang dunia kedua, dia yang berhasil menetralisir. Karena ini negaranya orang-orang Kristen gitu, yang mengasihi Tuhan. Ya. Nah, kita harus hati. Walaupun saya orang Tionghoa, saya bilang Cina itu sangat parah itu ya. Xi Jinping itu jadi kaisar. Nah, barusan minggu yang lalu lagi si Putin juga ditetapkan presiden seumur hidup, ngikut sekarang ini semuanya. Ini orang nggak benar semua gitu loh. Ya, jadi presiden seumur hidup gitu. Nah, ini nggak benar kita bilang mereka ini. Jadi gini ya. Kalau Amerika lemah, ya dunia akan semakin kacau. Kenapa? Ibaratnya Amerika tuh polisi. Kalau polisinya lemah kan penjahatnya kan macam-macam gitu. Kalau polisinya mantap, strong, gitu, penjahatnya kan akan takut bertindak. Nah, ini yang kita lihat ya. Kalau Amerika sangat kuat, gitu, dunia aman. Nah, kalau yang di Timur Tengah itu kan semuanya kan kekacauan tuh begini ya. Tadi kan titik-titik konflik ya. Titik konflik itu kalau di Asia ini kan Taiwan, ini Cina lagi lihat Taiwan terus gitu kan. Nah, kalau di Timur Tengah, titik konfliknya itu apa? Itu kan Israel. Itu sudah tahu tuh titik konfliknya. Nah, sebenarnya Pak Christian Wibisono itu paling ngerti kenapa dulu Saddam itu disikat gitu ya. Dia bilang ini, mass destruction weapon, ya loh, MDW. Sebenarnya yang ditarget itu apa tahu nggak? Itu sebenarnya yang tidak boleh diomong ya. Itu karena Saddam sudah kelewatan.
pengebom bunuh diri yang Palestina itu, dia kasih 20.000 US dollar. Jadi mereka berduyun-duyun, banyak mereka yang mau mati, tinggalkan 20.000 US dollar untuk keluarganya. Ini orang sudah nggak benar gitu loh. Maka itu Saddam ini, dan kemudian kalau masalah Afghanistan, kita sudah tahu kan Osama bin Laden sebenarnya waktu itu kan bukan, itu kan gini, pada waktu sudah itu WTO WTC di bom itu kan, akhirnya kan tahu dalangnya itu adalah ini Yahudi. Ya, enggak, dalangnya itu siapa, yang Osama bin Laden itu, ya mereka. Pada waktu itu kan ini kan presidennya Afghanistan kan diminta, ya, you baik-baikkan serahkan orang Al-Qaeda, beres. Nah, tetapi kan sekarang presidennya Afghanistan kan memihak. Ya memihak bagaimana? Ya toh, orang rakyat Amerika tidak bisa tidak. 3.000 orang sudah mati di gedung itu, udah dalangnya nggak ditangkap atau dimatikan gitu loh. Itu yang menyebabkan gitu. Itu perang yang udah habisin gitu Afghanistan. Karena apa? Ya karena dia punya presiden menyembunyikan penjahat di situ. Kalau dia izinkan diambil nggak jadi masalah gitu kan. Begitu. Nah sekarang ini satu hal ini. Kalau mengenai Amerika segala macam, ini sekarang ini hampir semua media 90 sekian % media di Amerika itu sudah kacau, ya sudah berpihak liberal. Ya kalau mau nonton itu Fox News. Sekarang tuh begini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan ya. Orang-orang Kristen di Amerika yang Injili, yang konservatif, yang fundamental semua, itu berdiri di belakang Trump. Sedangkan yang berdiri di belakang Demokrat, yang Hillary, sekarang Biden itu adalah mereka yang ada cincin di hidungnya, yang rambutnya sebelah hijau, sebelah kuning, yang memihak aborsi, dan lain sebagainya gitu. Ya, gay segala macam itu. Nah, kita orang Kristen di Indonesia karena salah nonton televisi kadang-kadang jadi kacau gitu. Kita harus tahu kalau televisi Indonesia ya tidak suka Trump, ya toh. Karena gini loh, nggak ada negara Timur Tengah yang suka Trump kecuali Israel. Nah, tidak ada. Dia baru naik sebentar aja kedutaannya dia pindahkan ke Yerusalem, yang presiden yang lalu semuanya nggak berani. Kemudian dataran tinggi Golan dia bilang oke, boleh dianeksasi. Sekarang ini lagi seangat-angatnya ini tepi barat nih. Di seluruh negara Timur Tengah nggak ada yang suka Trump. Ya toh? Eropa semua negara Eropa nggak suka Trump. Loh kenapa? Waktu Trump naik dia bilang apa? NATO punya biaya operasi 1 tahun sekian miliar dolar. Loh kenapa pula Amerika keluar uang paling banyak? Dia bilang. Sementara NATO punya tujuan melindungi negara Eropa. Lah kenapa Jerman begitu kaya nggak mau keluar duit? Ya kan? Kenapa Inggris keluarnya dikit gitu? Kenapa mesti Amerika keluar paling banyak sampai minjem duit utang segala macam? Dia bilang nggak bisa. Mereka marah. Ya kan? Korea saja, ya cuman Korea orang cengli lah. 20.000 tentara Amerika ditaruh di Korea Selatan untuk jaga supaya aman dari Kim Jong Un. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, 20.000 tentara itu biayanya besar nggak? Besar sekali, ya nggak? Cengninya adalah apa? Amerika keluar tentara, Korea keluar duitnya, betul nggak? Masuk akalnya kan begitu. Nah, tapi kan ya gimana? Ini saya lihat Trump ini yang benar gitu. Makanya orang-orang Kristen di Amerika lihat, wah ini benar ini. Kenapa toh? Obama 8 tahun itu sengaja merusak Amerika gitu. Ya. Kenapa tahu nggak? Obama itu KTP-nya Kristen, hatinya bukan. Gitu ya. Jadi dia itu Obama itu sebenarnya naik itu untuk rusak Amerika. Nah, sekarang Trump naik, dia punya semboyan apa? Make America great again. Nah, orang Kristen ya walaupun kita mesti tahu kalau Amerika kuat, Amerika hebat ya. Itu orang Kristen di dunia ini akan lebih terpelihara gitu dari berbagai penganiayaan ya. Nah, ini yang itu balik lagi Pak ya tadi mengenai virus. Nah, kalau saya lihat sejarahnya Pak, sejarah wabah global ini itu sudah terjadi sekitar 3000 sebelum Masehi
di timur laut. Oh ya. Ingat. Wabah Athena 430 Ya. sebelum Masehi. Ya. Yunani 100.000 orang. Jadi dengan adanya wabah itu bahkan di seluruh dunia waktu itu sampai tahun 1950-an, tapi nggak kiamat kok dunia. Jadi kita ini berpikir wabah kita kan baru sekian lah. Jadi berpikir mesti kiamat mesti ini, harusnya tuh tidak. Karena ini udah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Betul Pak. Begini, tahun 1917 itulah wabah flu Spanyol, termasuk yang hebat juga. Iya. Cuman begini Pak, jangankan yang lama-lama itu, yang baru itu yang MERS sama SARS ya, itu juga wabah, cuman tidak hebat, tidak sampai ke Indonesia ya gitu. Dan lagi begini, waktu itu kan belum ada medsos ya, belum ada medsos yang ini, dan ini tidak ada persoalan-persoalan kontrol ini. Makanya saya bilang ya, kita tidak tahu letupan-letupan apa lagi gitu ya yang akan tercipta. Yang inti persoalannya adalah apa? Yaitu menuju ke kontrol gitu ya. Karena apa? Iblis mau kontrol kita. Kenapa iblis mau kontrol manusia? Dia mau supaya orang digiring untuk menyembah kepadanya. Tuhan Yesus saja diminta menyembah dia. Nah, itu yang jadi tujuan utamanya gitu. Oke, Pak Peter, sudah mau jam 5 ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5, Pak Suhento perlu istirahat. Terima kasih atas pencerahan Dr. Suhento. Bagaimana Pak Gunadi? Akan ditutup dengan doa? Silakan. Pak Gunadi, kedengaran kah? Tutup aja, Pak Peter tutup. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan pencerahan tentang COVID dan tentang Antichrist 666. Kami semua boleh mengerti dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak istirahat. Tuhan memberkati pembicaranya Bapak Dr. Suhento Leo dan keluarganya. Juga Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, Maranatha, Pak Suhento, ya sampai ketemu. Pak Gunadi, ya semua. Oke, Pak Hari, ya Pak Hari, Dina, sampai ketemu ya.